Yang pertama dihisab di akhirat, pertama kali nanti dibangkitkan, dihisab itu adalah mujahid. Orang yang berjuang di jalan Allah sampai mati terbunuh. Ditampakkan nikmat oleh Allah dan ditanya, apa yang kau ditampakkan nikmat dan dia mengakuinya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad fisabilillah, berjuang sampai saya terbunuh di medan perang, dan saya lakukan ini lillahi ta'ala, karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani, dan sudah engkau dapatkan sebutan itu. Di akhirat ternyata diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Dengar ini hadirin, tidak kurang perjuangannya untuk Islam, tidak kurang pengorbanannya, dia sampai mati di medan perang. Tidak kurang pengakuannya, dia ngomong tuh lillahi ta'ala. Tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati. Ternyata Allah berfirman, engkau berjuang bukan karena Allah, tapi engkau berjuang ingin dianggap pemberani, dan sudah engkau dapatkan. Ternyata sehebat apapun berjuang, sehebat apapun berkorban, bahkan sampai mati walaupun mengakui, tapi hatinya sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk, sirna amalnya. Jelas hadirin? Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu saja. Apanya? Hatinya. Lebih senang dengan pujian manusia daripada ingin diterima amalnya oleh Allah. Pegang ini hadirin. Ini mutlak. Kalau saya baca hadis ini serius sekali. Mengapa? Karena yang kedua dihisab adalah yang belajar agama dan mengajarkannya, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang lain. Ya, pasti agim. Saudara nggak kuat ya, saya pengen dihisab yang kedua. Belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya, ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Saya sudah belajar agama dan saya dakwahkan, saya belajar Quran dan saya baca lillahi ta'ala, ya Allah. Ngakunya karena Allah, tapi Allah yang maha tahu isi hati yang tidak pernah bisa dibohongi siapapun berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau belajar agama dan berdakwah karena ingin disebut alim, orang berilmu. Engkau baca Quran karena ingin disebut qari'ah, dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret itu ke dalam neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang bacaan Qurannya, yang kurang satu saja. Apanya? Niatnya. Bukan mencari keridhaan Allah, tapi cari pujian manusia. Hilang itu semua pahala. Dan yang terakhir adalah orang yang dermawan, sedekah kemana-mana. Ketika ditanya, apa yang kau lakukan? Saya sedekah. Apapun yang kau cintai, saya sedekah. Kadzabta, dusta kamu. Engkau sedekah karena ingin disebut dermawan, dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Dan ternyata diseret ke neraka. Bukan kurang sedekahnya, yang kurang cuma satu saja. Apanya? Niatnya. Lebih sibuk ingin pujian manusia, lebih sibuk ingin kedudukan di sisi manusia. Kenapa Allah begitu marah? Karena dia menggunakan amal hak Allah, tapi untuk dipuji manusia.
Bu, mana yang bahaya? Wanita ingin kelihatan cantik atau wanita ingin kelihatan solehah? Mana yang lebih bahaya? Jawab. Wanita ingin kelihatan cantik ya normal. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik tidak normal. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh? Untuk siapa? Jawab. Suami siapa? Si bapak langsung ketawa, ya. Karena bapak jadi saksi, ya. Istri mau ke undangan stakar kebek dandan, pulang dari undangan, giliran ketemu khusus bersama suami, dibuka kerudung, rambut rewing, pensil alis di sini, bulu mata jadi bulu hidung palsu. Hadirin, kalau ingin kelihatan cantik masih urusan dunia, tapi ingin kelihatan solehah sudah pakai amalan akhirat. Nih sedikit saja rahasia ikhlas. Apa sih ikhlas? Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina al-ayam. Allah tidak memerintahkan kita kecuali ikhlas, murni ikhlasnya. Maukah diberi susu murni yang gratis 2 liter sehari? Jawab. Tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok. Mau? Yang benar, Bu. Sesendok kecil saja. Yang betul. Seujung sendok kecil. Dikocek lah, ibu nggak usah tahu. Nggak mau. Itu dia aja nggak mau, ya. Nah, sedangkan syirik, inna syirka la zulmun azim. Menyekutukan Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nih latihannya supaya ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri adalah ambeien, jerawat, bisul, tumor, tidak ada yang enak. Makanya orang-orang yang overacting, sibuk ingin menonjolkan diri, pasti tidak enak hidupnya. Ikhlas itu seperti akar pohon, menyerap hujam ke tanah, menyerap sari-satri pati, mengokohkan, pohon kokoh, rindang, berbunga, berbuah, orang memuji pohon, padahal semua jerih payah akar. Betul? Atau seperti gula, mungkin sudah viral. Kopi kurang manis, yang disalahkan siapa? Kurang gula nih. Disalahkan gula. Kopi terlalu manis, yang disalahkan siapa? Kebanyakan gula nih. Giliran kopi enak, siapa yang dipuji? Ini kopi mantep. Tapi giliran penyakit baru disebut penyakit gula nih. Tapi gula tetap saja manis, benar? Dia nggak dendam. 5 latihan jadi orang ikhlas. 1, jangan selalu ingin diketahui orang amal kita. Amal fardu, sunnahnya orang lain tahu. Sholat, ke masjid, lagi apa tuh, mau kemana? Mau ke masjid, Mas? Ayo kita ke masjid. Boleh. Itu bukan riya, itu dakwah. Bayar zakat, saya mau bayar zakat nih, itu bagus. Dibuat orang lain tahu, karena itu dakwah. Syukuran haji, dengan niat agar orang lain tahu ini undangan dari Allah, boleh. Tetapi amal sunnah, tidak harus semua orang lain tahu. Tidak harus segala diposting. Jam 3 malam, bangun, langsung posting. Bangun sahabatku, bangun.
sepertiga malam terakhir